strategi sudah, temuan dan pembahasan kemarin sudah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Nah, dalam kesimpulan penutup itu tidak boleh lebih dari 1 halaman. Cukup mungkin maksimal 500 kata lah ya. Atau kalaupun mesti banyak, tidak dibuat setengah halaman saja. Dan tidak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi dalam penutup atau kesimpulan, ya, kesimpulan itu tidak boleh lebih dari 1 halaman. Atau yang ideal itu setengah halaman saja. Jika Anda menggunakan A4 ya, mungkin sekitar segini lah ya. Setengah halaman nih. Nah, ini setengah halaman nih. Jadi tidak lebih dari itu. Walaupun mesti Anda ingin memaparkan, cukup maksimal 1 halaman. Nah, dalam kesimpulan tidak perlu ada footnote. Nah, kesimpulan itu apa yang ada? Kesimpulan itu mesti dia menjawab tujuan. Ya, kesimpulan itu secara singkat dan jelas tentang keseluruhan liputan artikel penutup atau kesimpulan merupakan generalisasi temuan. Jadi bukan lagi data, tapi misalnya Anda mengkaji tentang di lapangan ketika Anda mewawancarai ini bukan hasil ya. Kesimpulan itu beda dengan hasil. Jadi kesimpulan itu konklusi dari semua pembahasan, tetapi dia menjawab tujuan gitu. Jadi dia kesimpulan itu menjawab tujuan. Kesimpulan mesti menjawab tujuan. Bukan itu ya, bukan hasil ya, bukan memindahkan hasil temuan. Bukan memindahkan hasil temuan. Tetapi Anda mengeneralisasi. Ini saya merah dulu. Jadi kesimpulan dia mesti menjawab tujuan dan dia bukan memindahkan hasil temuan yang di atas. Tetapi apa? Bukan memindahkan hasil, tetapi Anda mesti nih generalisasi temuan. Nih, yang saya blok warna kuning. Nih. Generalisasi temuan itu adalah kesimpulan. Jadi mungkin biasa Anda kalau selama ini membuat artikel atau makalah, Anda mengcopy paste dari pembahasan ya, temuan atau pembahasan, baru Anda pindah ke kesimpulan. Itu yang saya lihat banyak seperti itu. Tapi bukan demikian. Kesimpulan penutup itu dia cukup menggeneralisasi saja gitu. Kalaupun mesti kata-katanya sama, boleh, tapi jangan Anda copy paste dari atas. Nah, ini copy paste ini dari pembahasan, Anda copy paste. Tidak boleh. Tapi Anda kesimpulan itu ya ketika Anda sudah, ini kan temuan pembahasan dia lebih luas, tapi kesimpulannya itu apa? Misalnya kita bicara di dalam ini adalah data. Misalnya variabel A berpengaruh dengan variabel B, ya kan? Nah, kemudian ditunjukkan dengan misalnya ada signifikan angka bahwa alfa A lebih besar dari alfa B misalnya. Itu boleh Anda menyimpulkan misalnya berarti ada hubungan dari variabel A terhadap variabel B. Cukup seperti itu saja. Jadi kesimpulan itu adalah dia hanya menyimpulkan secara general umum apa yang hasil dari temuannya dan dia menjawab tujuan. Jadi tujuannya apa? Ingin menganalisis misalnya pengaruh atau ingin menganalisis kebijakan tentang pendidikan karakter di Kota Padang misalnya. Jadi Anda simpulkan di situ. Berarti ketika Anda menganalisis pasti ada temuan yang Anda hasilkan dan kemudian Anda simpulkan ternyata berdasarkan temuan hasil dari pembahasan di atas dapat disimpulkan kebijakan
yang dikeluarkan oleh wali kota Padang menunjukkan A misalnya, B gitu. Dan dia tidak boleh dibentuk dalam numbering. Cukup di paragrafkan saja. Oke. Cukup diparagrafkan seperti ini. Oke. Dia tidak boleh menggunakan numbering seperti ini. Tidak boleh. Dia hanya boleh di paragrafkan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Berarti Pak, penomorannya itu Bahkan jika ada yang tanyakan, izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi, ya Pak, agak keras suaranya. Untuk penomoran itu tidak dipakai, cuman dimasukkan dalam paragrafnya aja gitu Pak, penomorannya. Misalnya 1 kurung Iya. kayak gitu Pak. Tidak menggunakan numbering Pak. Iya. Ya, jadi dalam kesimpulan itu lebih apa ya? Lebih elegan tidak menggunakan numbering. Dulu saya share dulu yang contoh. Oke. Nih. Ini dia dapat dilihat ya. Oke. Ini ada kesimpulan. Ini dia menganalisis kebijakan. Analisis kebijakan penyederhanaan RPP Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Ini dia seperti yang Anda kerjakan hari ini. Dia menganalisis kebijakan. Ya. Ini ada tujuan, ini ada metodologi, ya kan? Nah, baru nanti kesimpulan. Kita contohkan saja kesimpulannya. Kesimpulan seperti ini. Nah, sangat-sangat singkat. RPP adalah rencana kegiatan dan satuan penting dalam RPP bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi dulu. Jadi ini berdasarkan analisis yang telah dia baca, berdasarkan regulasi ini. Jadi dia bukan memindah dari yang di atas, bukan. Dia mengkonstruksi. Jadi dari pembahasan yang di atas baru Anda ini intinya ini. Jadi kalau Anda ingin membaca artikel, ya baca saja kesimpulannya. Apa sih inti dari kesimpulan pembahasan artikel itu? Ya, di dalam kesimpulan itu pasti ada. Nah, tadi ada yang tanya, si Nancy, jadi tidak perlu penomoran. Ya, kalaupun mesti ada penomoran, dibuat aja dalam paragraf. Ya, dibuat saja dalam paragraf. Jadi dia tidak boleh dari atas ke bawah. Sebenarnya bukan masalah tidak boleh ya, kurang elegan saja. Dalam penulisan artikel karena dia artikel singkat, maka penomoran itu sangat diminimalisir. Kalau bisa tidak pakai nomor, tidak perlu pakai nomor. Jadi kalau memang mengharuskan menggunakan numbering, gunakan numbering yang dalam paragraf. Begitu sih? Ya, baik Pak. Oke, ini kesimpulan juga seperti ini kan? Peraturan perundang-undangan merupakan ini kesimpulannya. Oke, itu ada yang lain? Silakan. Mau tanya Pak, kesimpulan ya. Itu halaman itu lihat sama pembahasan atau baru Pak? Baik. Kesimpulan itu ya. Kesimpulan. Baik, untuk halaman itu teman-teman dia menyatu ya teman-teman ya untuk halaman itu. Nah, ini. Langsung dulu saya contohkan dulu. Nah, ini. Jadi baik dari pendahuluan nanti, dari kajian teori, metodologi, temuan, pembahasan dan kesimpulan dia halamannya runtut. Jadi tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan oleh halaman lain. Misalnya ini kan nanggung nih kan. Apakah ini masuk ke halaman sendiri? Tidak. Langsung saja disambungkan. Jadi di enter satu baru bawahnya. Nah, jadi dia tidak terpisah. Misalnya ini kan maksudnya halaman 67 ini. Yang masih sampai sini kan 68 ya. Apakah nanti kesimpulan di bawahnya sini?
Tidak, langsung saja di bawahnya letaknya. Jadi tidak perlu. Itu berlaku dari pendahuluan, dari kajian teori sampai metode temuan, pembahasan dan juga kesimpulan. Jadi dia tidak dipisahkan oleh halaman yang baru, begitu. Clear? Begitu ini? Ya. Oke, teman-teman yang belum pernah dibedah 3 orang silakan di-share yang belum pernah ya. Kita gantian nanti. Silakan, berarti sudah sampai hasil kalau sudah ada itu. Silakan di-share yang 3 orang ya, nanti supaya kita bisa membedah. Jadi kesimpulan itu mudah ya. Dia kata kunci adalah menyimpulkan. Dia bukan lagi berbicara masalah pengertian. Ini bukan. Dia tidak juga hanya copy paste. Biasanya kan kalau Anda bikin makalah kan copy paste nih dari pembahasan ya biasanya. Anda comot misalnya paragraf pertama, pengertian ini Anda taruh di situ. Bukan. Justru kesimpulan itu dia Anda meramu yang dengan kata-kata yang sangat-sangat sederhana. Tetapi dia sesuai dengan tujuan gitu loh. Tidak boleh dan dia sesuai dengan temuan dan pembahasan. Tapi Anda menggunakan bahasa yang general, yang umum. Tapi tidak memindahkan data, tidak juga memindahkan kata-kata dari temuan dan pembahasan. Oke, silakan. Jika ada yang bahas lagi. Iya, Pak. Ya, boleh, silakan. Tadi kalau masalah sumbernya itu bagaimana Pak Ustadznya? Di kurang jelas penjelasannya Pak, jadi putus-putus. Yang mana itu? Pakai footnote atau enggak Pak? Tadi Pak jelasinnya putus. Oke. Jadi kalau masalah kalau masalah kesimpulan, dia haram hukumnya menggunakan footnote. Jadi kesimpulan haram, tidak boleh hukumnya menggunakan footnote. Kenapa demikian? Karena kesimpulan itu sudah tidak lagi merefleksikan Anda perlu membandingkan hasil penelitian atau hasil dari orang lain. Tapi kesimpulan itu memang benar-benar itu gitu loh. Oke, kalau dalam temuan dan pembahasan masih berlaku boleh atau bukan ya footnote atau body note ya. Anda boleh mengutip karya orang lain. Tapi kalau dalam kesimpulan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kesimpulan itu murni kata-kata Anda dan Anda sudah berjawab isi yang ada di situ. Jadi tidak boleh sama sekali. Begitu? Paham? Tadi siapa yang tanya tadi? Paham Pak. Saya ulang lagi. Mungkin ada yang baru masuk ya. Kesimpulan itu hanya menyimpulkan secara umum, general, apa yang ada dalam temuan dan pembahasan. Dan dia bukan memindahkan kata-kata yang ada dalam temuan. Biasa yang lakukan itu misalnya begini. Ini saya contohkan ya. Ini kan ada. Oke. Nah, ini kan ada temuan ya. Oke, ini misalnya nih hasil dan pembahasan kan ya. Dan pembahasan sama-sama saja itu. Tidak boleh misalnya ini kayaknya cocok untuk kesimpulan. Anda kopikan misalnya, copy. Kemudian Anda pindahkan ke bawah kesimpulan. Bukan demikian. Bukan seperti itu triknya. Tetapi Anda memang menggunakan konstruksi bahasa Anda gitu. Dari kalaupun Anda mesti mengambil bahasa yang mungkin 1 atau 2 kata boleh saja, tapi tidak secara mutlak Anda copy paste dari atas. Gitu. Jadi kesimpulan itu yang murni Anda yang membuat, Anda yang mengkonstruksi hasilnya dan dia sesuai dengan tujuan. Kalau masih tidak sesuai berarti karena kesimpulan itu pasti dalam temuan dan pembahasan itu menjawab tujuan dan dalam kesimpulan pasti dia relevan dengan
pembahasan. Jadi dia runtut ya. Tujuan di dalam pendahuluan itu sama, pasti dia yang ada tujuannya itu pasti nanti dijawab di dalam temuan dan pembahasan. Nah, di dalam kesimpulan dia relevan kalau ingin lebih ingin lebih dalam mengetahui ya pasti membaca dalam temuan dan pembahasan. Tetapi kalau ingin tahu sekedar jawabannya saja, baca saja kesimpulannya gitu. Jadi kalau butuhnya cuman apa sih penelitian ini tentang apa sih, hasilnya apa sih, ya udah Anda cukup membaca saja gitu. Tapi kalau dia ingin tahu lebih dalam datanya seperti apa, model penelitiannya seperti apa, ya dia harus membaca penelitiannya itu secara mendalam dari hasil temuan dan pembahasan dalam sub pokok sebelum kesimpulan begitu. Jadi dia tidak boleh memakai footnote atau kutipan. Ada lagi? Berarti Pak, kalau kesimpulan itu dia lebih berfokus pada intisari ataupun hasil dari pembahasan kebijakan yang menggunakan kata-kata kita sendiri yang bersifat umum gitu Pak. Ya, betul. Jadi dia intisarinya apa sih? Sebenarnya intisari itu sama halnya dengan abstrak. Dia kalau abstrak itu bisa terbaca semua ya, dari tujuan, dari metodologi, dari hasil, dari kesimpulannya apa, itu dia terbaca semua. Tapi kalau kesimpulan dia cukup intisarinya saja. Kesimpulan tidak bisa terbaca tujuannya. Tapi kalau kesimpulan itu hanya terbaca hasil utamanya apa. Dari bahasa yang Anda gunakan secara general, secara umum. Misalnya Anda meneliti, hasilnya ditemukan bahwa kebijakan itu di Kota Padang tidak terlaksana misalnya. Tidak terlaksana dipengaruhi oleh apa misalnya. Nah, di dalam kesimpulan Anda membuat. Nah, kalau dalam temuan itu pasti dia ada beberapa penjabaran yang lebih panjang. Tapi kalau kesimpulannya cukup. Ternyata di Kota Padang kebijakan ini tidak terlaksana secara baik, misalnya, dipengaruhi oleh apa? A, B, C. Ya, begitu saja kata-katanya. Dia tidak perlu panjang lebar. Nah, kalau panjang lebar temuannya ya di dalam temuan dan pembahasan. Begitu ya. Berarti Oke, nanti sebelum ini ya. Gimana sih? Berarti temuan apa Pak dari kesimpulan itu Pak, temuan dari penelitian gitu Pak, dari hasil kebijakan itu. Ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Makanya Pak. dia relevan nanti dengan tujuan. Makanya dia relevan, ada hubungannya, ada keterkaitan antara tujuan, temuan dan pembahasan dengan kesimpulan nanti. Dia relevan itu. Dia tidak boleh kok misalnya ada temuan beda dengan ada hasil kesimpulan. Itu saya kira tidak mungkin. Pasti dia semuanya relevan. Oke, sebelum ini mati nanti setelah ini tolong di-share 3 orang ya di grup WA. Nanti akan kita bedah. Oke. Ini setelah ini kayaknya mau reminding meeting time nih. Sambil nanti 3 orang share, mohon bisa di share di WA supaya saya bedah juga.